Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi saya sampaikan, ide skripsi yang mungkin bisa Anda lakukan. Judulnya apa? Idenya apa? Datanya seperti apa? Oke, kita akan mulai. Saya lagi suka banget tentang pariwisata. Oke, kok di close sih? Oke, pariwisata. Nah, untuk mencari sebuah ide penelitian, saya selalu mengajak mahasiswa saya untuk menggunakan bahasa Inggris, jurnal bahasa Inggris sebagai jurnal acuan. Oke, kita ingin menganalisis tentang pariwisata, tentang tourism. Oke, tentang tourism yang kita pengen adalah kita nemukan jurnalnya, model analisisnya sudah ada, kemudian kita cari variabel-variabelnya atau data-datanya, dan kemudian kita kembangkan menjadi sebuah model analisis dalam skripsi kita. Oke, kata kuncinya adalah tourism receipt. Nah, kembali lagi yang perlu saya sampaikan, ketika Anda mencari ide penelitian, jangan lupa keyword itu menjadi sangat penting. Keyword akademik. Oke, kalau kita ingin meneliti tentang pariwisata, misalnya keyword yang saya pilih adalah tourism receipt. Oke, apakah itu tourism receipt? Oke, saya ketikkan di sini ya, supaya teman-teman tahu apa itu tourism receipt. Oke, tourism receipt adalah receipt earned by a destination country from inbound tourism and cover all tourism receipt resulting from expenditure. Artinya duit yang diterima oleh sebuah negara dari pariwisata, dari tourism yang datang ke negara tersebut. Apakah itu dalam bentuk pembelian makanan dan minuman, entertainment, shopping, dan lain-lain. Oke, kita akan ingin menganalisis tentang tourism receipt. Nah, tourism receipt di sini menarik banget nih. Waktu saya searching, ada dua yang menarik buat saya. Pertama, an analysis of tourism contribution to economic growth in SADC countries. Yang kedua adalah a panel data analysis of demand for tourism in Africa. Bisa aja saya ubah langsung kayak gini, a panel data analysis of demand for tourism in ASEAN misalnya. Saya tinggal cari datanya ASEAN. Gampang kan? Simple aja kita cari ide penelitian. Nah, kita dapat jurnalnya. Kita quick reading. Kalau saya sih langsung aja tembak cari model penelitiannya. Biasa ada di bab 3. Literatur review, oke. Dia baca ini, literatur reviewnya. Dan yang paling penting ini buat kita. Nah, metodologi. Model spesifikasi yang dia pakai apa sih? Oh, ternyata dia pakai ini nih. TA, total tourist arrival, jumlah turis yang datang. WYIT ini adalah world income, kemudian CPI inilah exchange rate adjusted to relative prices, dia biasanya menghitung harga dan inflasi. EXC ini menghitung tentang biasanya exchange rate ya. Oke, kemudian CR ini adalah crime rate, POL ini adalah political instability, TEL ini adalah number of fixed and mobile telecommunication, and TA T-1, tourist arrival -1. Jadi Anda bisa nih pakai model ini. Cuma di sini kayaknya nggak ada tourism receipt-nya ya. Cuma ada tourist arrivals. Oke, kita coba yang kedua misalnya. Nah, ini datanya tinggal dicari aja. Yang kedua misalnya, apa pengaruh tourism terhadap pertumbuhan ekonomi misalnya. Nah, kita coba nih. Jurnal kedua dari Botswana. Oke. Nah, kita cari di metode penelitiannya. Literatur review, analytical framework. Oke. Ini dia yang kita cari. Ini nih, kita udah dapat nih model penelitiannya. GDP per kapita, tourism export receipt,
tourism related investment, EVI, Economic Freedom Index, kita bisa cari datanya. SCH, ini SCH apa ya? Oke, kita skip dulu. FDI, Foreign Direct Investment, and Constata. Oke. Nah, dari sini kita bisa coba cari data-datanya. Misalnya, real GDP udah pasti ada di World Bank, ya kan? TRP, Tourism Receipt, kita cari aja di Google, Tourism Receipt data. Nah, di World Bank juga datanya ada. Anda mau negara mana nih? Ada nih. Afghanistan, Albania, Algeria. Anda tinggal cari ASEAN misalnya. Kemudian tourism related investment. Ini mungkin juga ada di World Bank. Oke, dia tadi mau pakai receipt, bisa aja pakai yang ini atau pakai yang ini ya. Oke. Kalau misalnya tidak ada data tentang investment, Anda bisa cari ke masing-masing indikator ekonomi bank sentral yang ada di negaranya masing-masing. Oke. Kemudian EFI atau Economic Freedom Index. Economic Freedom Index. Nah, sini ada nih. Ini datanya. Ini datanya. Oke. Jadi Anda bisa dapat skornya negara-negara tersebut. Ya. Oke, kita tunggu aja. Buat the index. Wah. Ada di 186 countries. Nah, bisa cek datanya. Ini bisa Anda download di sini indeksnya. Oke. Selanjutnya, foreign direct investment pasti ada di World Bank. Ya, SCH nih, SCH kita perlu tahu nih. SCH itu adalah scholars such as Owen Sen argue that freedom is necessary condition for economic growth and development in any society. Mungkin ini adalah proxy dari data tersebut. Anda bisa nanti cari data yang dimaksud. Dan Anda juga bisa modifikasi, menambahkan variabel-variabel. So, itu cara paling sederhana untuk mencari data-data yang bisa dijadikan bahan skripsi Anda. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.